Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Akhlaqul Karimah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pada kesempatan siang hari ini ya, setelah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita akan melanjutkan bahasan kita masih dalam seputar fikih rumah tangga, dan di kesempatan siang hari ini kita akan membahas tema min adabil jima ya, adab-adab jima. Jima itu bahasa kita artinya bersenggama, bersetubuh ya. Tentu yang dimaksud adalah senggama suami istri ya, bersetubuh antara suami dan istri. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, Islam mengajarkan segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan di dunia ini dalam rangka mencapai kebaikan dan kebahagiaan ya. Jadi segala kebaikan yang diperlukan oleh manusia sudah dijelaskan, sudah diterangkan oleh Al-Qur'an, oleh hadis-hadis Nabi. Termasuk juga segala keburukan ya yang mesti dijauhi juga sudah diterangkan, sehingga kalau kita mengikuti petunjuk itu niscaya kita akan memperoleh kebaikan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah ya. Termasuk dalam hal ini terkait dengan adab-adab ya. Islam mengajarkan adab-adab dalam segala hal ya. Makan, minum ada adab-adabnya. Ketika kita tidur juga ada adab-adabnya. Ketika kita safar ya, melakukan perjalanan jauh juga adab-adabnya. Bahkan ketika kita ke toilet ada adab-adabnya. Termasuk dalam hubungan dengan sesama manusia ya. Misalnya dengan orang tua, Islam juga mengajarkan bagaimana seharusnya seorang anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anak-anaknya, kepada kerabat, kepada sesama ya orang yang beriman, termasuk kepada yang tidak seiman dengan kita ya, termasuk dengan tetangga dan banyak lagi ya. Termasuk juga dalam hal pembahasan kita adalah termasuk dalam hubungan suami istri pun ya, agar baik, agar sesuai dengan yang ditentukan oleh agama ya, agar sesuai dengan kefitrahan manusia itu, maka diajarkan pula adab-adabnya, rambu-rambunya ya, agar kita ini tetap menjadi manusia layaknya manusia yang terhormat, yang bermartabat ya, termasuk di dalam hubungan suami istri. Nah, para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, sebelumnya sudah kita sampaikan pula ya, di antara kemarin bahasannya itu tentang adab malam pertama ya. Nah, itu masih nyangkut dengan urusan itu. Kemarin terakhir disampaikan bahwa di antara yang diajarkan oleh Islam itu adalah membaca doa, ya Pak ya. Ketika mau hubungan suami istri tidak asal gaspol saja, tapi kemudian juga harus diawali ya. Di antaranya adalah dengan doa. Masih ingat nggak Pak doanya kemarin Pak? Lupa. Dalam situasi normal begini lupa, kalau dalam situasi tidak terkendali gimana nih Pak ya?
Nah, lebih lagi, nah ini harus tetap dalam kendali ya. Nah, ya cukup bismillah ya. Jangan-jangan bismillah juga lupa ya. Nah, kemarin disampaikan bahwa ketika seseorang ingin berhubungan suami istri, maka dianjurkan untuk mengucapkan bismillah, Allahumma jannibni syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Ya, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari setan dan jauhkan setan dari apa yang akan engkau rizkikan kepada kami. Maksudnya adalah anak. Ya, kalau sekiranya sebelum hubungan suami istri kita membaca doa tersebut, sekiranya dari hubungan suami istri itu Allah takdirkan punya anak, maka insya Allah anak tersebut tidak akan diganggu, tidak akan diganggu oleh setan selamanya. Ya, mudah-mudahan kita apal doanya, dan juga yang paling penting adalah bisa mengamalkan pada saat tepat ya Pak ya, pada saat yang diperlukan. Nah, kita akan lanjutkan masih dalam kaitan dengan tema tersebut, yaitu tentang adab-adab dalam jima, adab-adab dalam bersetubuh, dalam hubungan suami istri. Di antaranya adalah dianjurkan bagi suami itu mudaabah kepada istrinya, ya. Dianjurkan sebelum hubungan suami istri itu ada kayak bercumbu, ya, bercengkrama, ya, tidak langsung ketemu istrinya langsung Pak? Nah, langsung to the point saja, tapi ada muqaddimah yang dilakukannya, ada bercumbu rayunya lah begitu ya, sehingga kemudian suami juga siap, istri juga dalam kondisi yang memang juga dalam kondisi yang juga siap juga, sehingga mencapai apa yang diinginkan oleh keduanya, ya, tercapai apa yang diinginkan oleh keduanya. Jadi tidak ada yang kemudian yang satu puas, yang satu kecewa, ya, jangan sampai. Nah, itu diantaranya adalah penting untuk ada mudaabah, untuk bercumbu rayu, bercengkrama dengan pasangan kita, ya. Ini diantara adab yang diajarkan oleh agama. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahmakumullah, dalam satu hadis, ya, hadis Jabir, ya, ketika diketahui bahwa Jabir itu sudah menikah, maka ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan siapa dia menikah, ya, dengan siapa dia menikah, ya. Ma tazawwasta, ya. Maka kemudian Jabir menjawab, ya, bahwa dia menikah tazawwastu, ya, bahwa dia menikah itu dengan seorang janda, ya. Jadi dia menyatakan bahwa yang dinikahi itu adalah seorang janda, ya. Maka kemudian Nabi mengatakan begini, malaka wal adra walu'abiha, malaka walil adra walu'abiha. Maka mengapa engkau tidak menikah dengan seorang gadis saja, sehingga engkau dapat bercumbu rayu, bercengkrama dengannya, dan juga, mohon maaf nih agak vulgar sedikit, sehingga kamu dapat merasakan liurnya. Nah, jadi ini artinya bahwa ketika sebelum hubungan suami istri itu, ya, biasanya dimai dengan berciuman bibir, ya, itu tadi bahasanya Rasulullah, saya mengulangnya juga susah nih Pak, ya, agak keder juga saya. Jangan-jangan Bapak lebih berpengalaman, ya. Nah, jadi Rasulullah mengatakan kepada Jabir, kenapa engkau nggak menikah dengan gadis saja? Ini bukan berarti sentimen kepada janda, bukan, ya. Tapi kalau memang tidak ada alasan tertentu, kalau bujangan ya nikah dengan gadis, ya, biar imbang, ya, biar imbang. Tapi kalau memang ada alasan-alasan tertentu, maka tidak mengapa pula. Karena ada seorang sahabat itu yang menikah dengan janda itu karena pertimbangan dia bukan sekedar ingin cari istri untuk dirinya, tapi juga ingin cari wanita yang bisa ngemong adik-adiknya yang masih kecil-kecil. Kebetulan ibunya meninggal, kebetulan dia sudah tidak punya orang tua begitu, ya,
sudah tidak punya orang tua, sehingga nikahnya itu bukan sekedar cari istri untuk dirinya, tapi juga cari yang siap ngomong adik-adiknya gitu ya. Nah, jadi kalau ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya tidak mengapa. Seperti Rasulullah juga menikah pertama kalinya justru dengan janda. Cuma anjuran umumnya Rasulullah menganjurkan kepada seorang sahabat atau Jabir ini, kenapa kamu tidak menikah dengan gadis saja sehingga engkau bisa berjumbu rayu, bercengkrama dengannya dan juga bisa merasakan air liurnya begitu ya. Ini nggak usah diterjemahkan secara ini Pak ya. Yang intinya begitu bahwa muqaddimah seperti itu diperlukan ya, diajarkan oleh agama. Sehingga juga para ulama mengatakan ketika misalnya seorang suami ya, ketika hubungan suami istri terus dia sudah sampai puncak duluan, jangan buru-buru terus dia mensudahinya ya. Dia hendaknya memberikan kesempatan. Waduh, apa itu? Suara apa itu? Gemprak. Jadi kalau suami sudah sampai puncak duluan, sampai saya kaget itu Pak Yadi ya. Jadi kalau suami sudah sampai puncak duluan, sementara dilihatnya istri belum sampai, ya dia tungguin, dia berikan kesempatan istri untuk kemudian juga mencapai klimaksnya, mencapai puncaknya juga, sehingga sama-sama mendapatkan kepuasan. Ya, jangan sampai yang satu sudah puas, yang satu ya belum apa-apa. Maka muqaddimah, maka berjumbu rayu di awal itu adalah menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam agama agar kebahagiaan itu juga dirasakan bersama. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang berikutnya di kitab ini, yaitu saya ambilkan dari kitab Sahih Fiqh Sunnah ya. Lizauji an yujami'aha ala aywad insya'a bisyarti an yakuna fil farji ya. Jadi dibolehkan bagi suami itu dalam tanda kutip ya, menikmati istrinya itu bagian mana saja ya, dengan satu syarat ya, pada kalau hubungan suami istri pada farjinya ya, pada tempat yang ditentukan. Tidak boleh kemudian karena istrinya terus terserah dia ya, terserah, tidak menggunakan aturan-aturan yang diajarkan oleh agama gitu ya. Jadi harus tetap sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada farjinya. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam hadis Jabir ya, qala innal yahud qalu lil muslimin, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu pernah mengatakan kepada kaum muslimin ya, man ata imra'atan wahya ya mudbirah ya jaa waladuha ahwal ya. Jika seorang wanita digauli oleh suaminya ya pada farjinya tapi dari arah belakang, maka kata orang Yahudi, kalau nanti dia hamil maka anak yang lahir itu nanti juling gitu ya. Nah, maka kemudian kata Jabir, terus setelah itu turun ayat ya, Allah menurunkan ayat di dalam surah Al-Baqarah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum ya, yang artinya itu istri kalian itu adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda ya, berkaitan dengan ini, mukbilatan wa mudbiratan maka nafil farji, dari arah depan maupun dari arah belakang boleh saja asalkan pada farjinya ya, pada farji, pada kemaluannya, pada tempat yang memang Allah tetapkan. Jadi artinya bahwa anggapan orang Yahudi bahwa menggauli istri ya pada farji, pada tempatnya, tapi dari belakang itu nggak bagus, nanti anaknya juling. Nah, dibantah dengan hadis ini bahwa dalam Islam tidak dilarang begitu. Yang penting tetap pada tempat yang telah ditentukan ya. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian juga disebutkan di sini yubahul zauji fi jima'i zaujatihi ya, jasadaha atau jasadiha kullihi ma'adat dubur. Dibolehkan bagi suami ya menggauli istrinya itu ya, atau menikmati, mohon maaf ya dalam tanda kutip, menikmati
jasad istrinya itu semuanya, kecuali yang nggak boleh itu, ini termasuk rambut-rambutnya, tidak boleh pada duburnya. Mohon maaf ya. Ini juga termasuk penting untuk diketahui oleh suami maupun istri ya. Sehingga kalau ada suami yang maunya yang aneh-aneh, istri bisa mengatakan, oh ini nggak boleh. Ya, jadi tidak atas nama ketaatan terus kemudian apa saja dilakukan termasuk yang melanggar. Ini tidak boleh ya. Bahwa di dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan, innallaha la yastahyi minal haqqi. Sesungguhnya Allah itu tidak malu dari menerangkan suatu kebenaran. La ta'tun nisaa fi adbarihinna. Janganlah kalian ya wahai para suami mendatangi istri kalian, menggauli istri kalian pada duburnya ya. Nah, ini tidak dibolehkan. Jadi dubur itu bahasa Arab Pak, yang sudah kemudian juga sudah jadi bahasa Indonesia. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kemudian dalam satu riwayat dikatakan ya, Ibnu Abbas berkata, la yanzurullahu yaumal qiyamati ila rajulin atabahimatan au imra'atan fi duburiha. Kata Ibnu Abbas, Allah itu tidak akan berkenan melihat ya seseorang pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat Allah tidak berkenan melihat seseorang yang ya menggauli binatang dan juga yang menggauli istri pada duburnya. Jadi artinya bahwa penyimpangan seksual itu dari dulu sudah ada ya. Termasuk ada orang melakukan penyimpangan seksual terhadap hewan, itu sudah ada. Maka agama kita memberikan warning yang sangat keras bahwa orang yang seperti itu kelak di hari kiamat tidak akan dipandang oleh Allah. Termasuk suami yang atas nama kemudian dia istri dia terus terserah atau semau dia terus menggauli pada duburnya, ini pun adalah termasuk juga sangat dilarang. Allah tidak akan berkenan untuk memandangnya. Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat nanti. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya Pak, kalau nggak sampai pada duburnya tapi ya gimana ngomongnya Pak ya? Pokoknya yang dilarang itu kalau sampai menggauli pada dubur. Tapi kalau tidak sampai itu maka tidak dilarang ya, tidak dilarang. Jadi yang dilarang itu ketika sampai kemudian menjimai istri itu pada duburnya. Adapun yang tidak sampai seperti itu ya, maka tidak dilarang. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk yang harus dipahami oleh suami istri itu adalah la yajuzu jima'ul mar'a fil farji wa hiya haid. Yaitu tidak boleh bagi seorang suami menggauli istrinya pada saat sedang haid. Menggauli istri pada farjinya tapi sedang haid. Ini juga tidak dibolehkan ya. Ini juga tidak dibolehkan. Ini di dalam bab haid sudah pernah dibahas ya. Sudah pernah dibahas bahwa bagi suami itu boleh melakukan apa saja yang diinginkan pada istrinya saat sedang haid, kecuali satu, yaitu menggauli atau menjimai istri pada farjinya itu pada saat sedang haid. Adapun kalau sedang istihadhah maka nggak apa-apa. Jadi bedakan antara sedang istihadhah dengan sedang haid. Kemudian yang berikutnya, idza wajada ar-rajulu quwwatan fa arada an ya'uda lil jima'i marratan ukhra falyatawadda. Ya. Apabila seorang suami ya setelah melakukan hubungan suami istri, setelah itu terus dia masih memiliki kekuatan, masih semangat untuk mengulangi lagi ya, untuk kedua kalinya, ketiga kalinya atau keberapa terserah, maka dianjurkan untuk berwudu. Dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Ya, ini sebagaimana Rasulullah SAW pernah katakan, idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada an yauda falyatawadda. Apabila salah seorang dari kalian menggauli istrinya, kemudian dia ingin mengulanginya lagi, maka hendaklah dia berwudu terlebih dahulu. Ya, hikmahnya dengan wudu itu jadi lebih seger, lebih semangat ya, lebih semangat lagi. Dan ini kalau kita lakukan, maka ya di samping hubungan suami istri kita itu mendapatkan nilai sedekah
Ya, sebagaimana Rasulullah pernah katakan juga dalam wudhu kita pada pengulangan itu juga akan dapatkan nilai tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, juga kadang ada pertanyaan begini ya. Boleh nggak suami istri itu, ya ini tentu maksudnya adalah di ruangan tertutup ya, di dalam kamar gitu ya. Boleh nggak pasangan suami istri itu melepaskan semua pakaiannya ketika bersetubuh? Artinya tidak ada satu tidak ada satu kain sedikit pun yang menutupi tubuh mereka. Nah, ini dalam ruangan tertutup ya tentu maksudnya. Maka mu'alif kitab ini mengatakan bahwa la haraja ala zaujaini fit tajarrud min athyabi indal jima. Ya, tidak mengapa bagi pasangan suami istri melepaskan semua pakaiannya ketika bersetubuh, karena itu juga di ruang tertutup. Dan memang sebagaimana sudah diterangkan bahwa dalam bab terkait dengan hukum-hukum memandang, seperti pembahasan kita dalam ahkamun nazar kemarin itu ya, kita dijelaskan di sana bahwa tidak ada batasan aurat antara suami dan istri ya. Karena itu di ruang tertutup dan memang sudah suami istri maka boleh. Ini kadang-kadang ada yang di ruangan tertutup ya terus direkam. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Meskipun kadang niatnya untuk koleksi pribadi tapi sering terjadi akhirnya kemudian jatuh ke pihak yang lain. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu jangan sampai ada rekam-rekam seperti itu. Ya meskipun suami istri. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, nah ini untuk istri khususnya bagi ibu-ibu ya di belakang. Ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Disebutkan dalam kitab ini la yajuzu lil mar'ati an tamtani min jima'i zaujiha idza talabaha ya. Tidak diperbolehkan bagi seorang istri menolak ajakan suaminya untuk bersenggama, untuk bersetubuh jika sang suami menghendakinya, memintanya ya. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat antaji'a ya, fa'abat antaji'a la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, artinya mengajak untuk bersetubuh, bersenggama, lalu sang istri tidak mau memenuhi ajakan suaminya, dia enggan memenuhi ajakan suaminya, maka kata Rasulullah la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka ia akan dilaknat oleh para malaikat hingga pagi, hingga subuh. Nah, jadi ini perlu mendapatkan perhatian bagi para istri ya. Tentu ketika sang istri tidak sedang sakit, tidak sedang ada uzur, tidak ada halangan apapun, maka seyogyanya untuk merespon ya apa yang diinginkan oleh suaminya. Para hadirin sekalian, rahimani rahimakumullah, tentu ini juga tidak murni hanya hak suami ya. Ketika sang istri ya menghendaki, meskipun suaminya mungkin pada saat itu sudah sedang tidak ada keinginan, kalau istrinya nampaknya menghendaki ya sang suami juga harus merespon ya, karena ini sesungguhnya adalah hak bersama, bukan hanya hak suami terhadap istri, tapi juga hak istri terhadap suaminya. Para hadirin sekalian, Rasulullah SAW itu pernah, dan ini juga sekaligus juga termasuk apa yang mesti kita lakukan ketika kita di satu tempat, di jalan atau di satu kondisi melihat seorang wanita yang kemudian kita tertarik, terus berhasrat ya untuk jima, maka apa yang dilakukan? Maka dianjurkan oleh agama kalau kita dalam kondisi seperti itu, kita dianjurkan segera pulang temui istri dan tunaikanlah hajatnya tersebut. Jangan sampai kemudian akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan karena itu kemudian sang istri ketika mendapati suaminya lagi ingin seperti itu, maka hendaknya dituruti ya, ketika tidak ada uzur ya. Meskipun mungkin saat itu sedang lagi dalam satu kesibukan ya. Suatu ketika jamaah sekalian, Rasulullah itu melihat seorang wanita. Tiba-tiba Rasulullah terus pulang menemui istrinya. Itu dalam kisah ini Zainab. Zainab saat itu sedang menyamak kulit ya. Artinya sedang melakukan suatu aktivitas. Karena mengetahui Rasulullah menghendakinya, maka Zainab pun meninggalkan aktivitasnya tersebut dan
nuruti ya, merespon keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah selesai baru kemudian Rasulullah menemui para sahabat. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaiton wa tudbiru fi surati syaiton. Fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Sesungguhnya wanita itu datang menghadap dalam wujud setan dan juga membelakangi dalam wujud setan. Ini dalam pengertian bahwa wanita itu memang ya punya daya tarik gitu ya, punya daya tarik ya. Mungkin juga kadang-kadang tidak secantik istri kita, tapi ya itulah yang Allah tetapkan ya, wanita itu selalu menarik bagi laki-laki. Pun juga demikian sebaliknya. Nah, kata Rasulullah, sesungguhnya wanita itu datang menghadap dalam wujud setan dan membelakangi juga demikian. Ya, faida absara ahadukum, karena itu apabila salah seorang di antara kalian melihat seorang wanita, ya, faida absara ahadukum imra'atan, apabila salah seorang di antara kalian melihat seorang wanita, falyati ahlahu, maka hendaklah dia segera mendatangi istrinya. Ya, melihat seorang wanita terus tiba-tiba pengen begitu ya, maka apa yang dilakukan? Segera pulang, segera datangi istri. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fa inna dzalika ma yaruddu ma fi nafsi, karena yang demikian itu dapat menenteramkan gejolak dalam dirinya. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan fa inna ma'aha mitlalladzi ma'aha, karena apa yang ada pada istri itu sama dengan apa yang pada wanita itu. Jadi podo wae gitu ya, sama saja. Maka begitu ada ketertarikan pada seorang wanita, maka terapinya, cara mengatasinya adalah segera pulang, segera temui istri. Nah, insya Allah terus kemudian akan tentram gejolak diri dan kemudian juga mendapatkan apa yang diinginkannya. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian juga disebutkan di sini di antara adab-adab di dalam kaitan jima itu adalah la yajuzu li ahadiz zaujaini an yanshura asrarul jima. Ya, tidak boleh bagi salah satu pasangan suami istri itu menyebarkan rahasia-rahasia tentang hubungan intim mereka, tentang hubungan suami istri mereka itu. Tidak boleh. Ya, karena itu menjadi rahasia keduanya di ruangan tersebut. Tidak boleh diceritakan ke orang lain, apalagi tadi sampai difoto, direkam. Nah, ini sesuatu yang sangat tercela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Inna min asyarin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajula yufdi ilam ro'ati wa tufdi ilam ro' wa tufdi ilaihi thumma yansuru sirraha. Inna min asyarin nasi indallahi manzilatan, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah ya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat adalah ar-rajula, yaitu seorang suami ya, seorang suami yufdi ilam ro'atihi, menggauli istrinya ya, watufdi ilaihi, dan istrinya tersebut juga bergaul dengan suaminya, bertubuh dengan suaminya, watufdi ilaihi tsumma yansuru sirraha, kemudian sang suami menyebarkan rahasianya. Jadi orang yang menyebarkan rahasia rumah tangga, rahasia suami istri tersebut, kata Rasulullah, adalah orang yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti tadi disampaikan ya, bahwa suami istri itu di samping sawah ladang buat kita, juga dia adalah pakaian bagi pasangannya. Suami pakaian bagi istri ataupun sebaliknya. Filosofi pakaian adalah saling menutupi kekurangan, menutupi aib, sekaligus juga memberikan kepantasan. Maka jangan sampai pasangan itu menyebarkan kekurangan pasangan yang lainnya. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah idza qadimar rajulu min safarin fala yubaghid ahlahu ya. Bal yukhbiruhum bimau'idi ruju'ihi. Apabila seorang suami tiba dari safar, dari bepergian jauh, maka jangan dia mendatangi keluarganya secara tiba-tiba. Jangan ngagetin. Akan tetapi yang dilakukan adalah hendaklah dia ngasih informasi tentang
saya sudah dalam perjalanan, sudah OTW mau pulang ya. Jadi dengan pemberitahuan itu istri menjadi punya persiapan untuk membersihkan diri, memakai wangian, memperindah penampilannya ya. Karena itu Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan. Jika salah seorang dari kalian tiba dari suatu perjalanan pada malam hari, maka janganlah langsung pulang ke rumahnya ya, langsung ke rumah keluarganya ya. Hatta tastahiddal mughibatu wa tamtashital asya'isatu ya. Sampai istri yang ditinggalkan itu, mohon maaf di sini disebutkan mencukur bulu kemaluannya dan menyisir rambutnya yang kusut. Artinya agar ada kesiapan sang istri. Karena ditinggal safar lama, mungkin istri yang baik ketika ditinggal lama suaminya itu adalah dia tidak bersoleh, tidak berdandan. Karena dandannya seorang istri untuk suaminya. Dalam waktu yang lama dia tidak berhias. Nah, diharapkan dengan informasi awal seperti itu, istri kemudian mempersiapkan diri sehingga ya keharmonisan rumah tangga itu semakin bisa dijaga, bisa dipertahankan dan akan semakin membahagiakan bagi keduanya. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahmatullah. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa ini kadang-kadang kan sang istri itu masih dalam kondisi menyusui anak. Boleh nggak menggauli istri pada saat dia sedang masih masa menyusui anaknya? Nah, di sini dikatakan yajuz jima'ul mar'ah al-murdi ya. Boleh menggauli istri yang memang saat itu sedang menyusui ya. Dulu jamaah sekalian, rahimani wa rahmatullah ya. Rasulullah itu sempat mau melarang ghila. Ghila itu menggauli istri yang sedang masih dalam menyusui anaknya. Tapi kemudian ya diperhatikan orang-orang Romawi ya, mendapatkan kabar dari orang-orang Romawi Persia itu melakukan hal yang sama, melakukan ghila tadi itu. Tapi ternyata tidak ada efek bahaya apapun. Sehingga kemudian bahwa yang demikian itu tidak dilarang ya. Tetap hak anak diberikan. Nah, terakhir jamaah sekalian, di sini disebutkan ya, Pak, boleh nggak azl? Boleh nggak melakukan azl ya? Azl itu apa? Azl itu adalah ketika seseorang ketika seseorang sedang hubungan suami istri terus sudah mencapai puncaknya, itu kemudian dia keluarkan nutfahnya, air maninya itu di luar. Nah, itulah yang disebut dengan azl. Nah, bagaimana hukum azl? Di antara ulama ada khilafiyah, ada yang mengatakan boleh ya. Ada yang mengatakan boleh, tapi sebagian lagi mengatakan makruh. Mu'allif kitab ini termasuk yang berpendapat bahwa azl itu adalah hukumnya makruh. Karena itu dianggap sebagai al-wad'ul khafi. Ya. Rasulullah pernah ditanya tentang azl, kemudian Rasulullah menjawab bahwa itu adalah al-wad'ul khafi. Itu adalah pembunuhan yang tersembunyi, pembunuhan secara tidak langsung. Karena upaya untuk menghalangi terjadinya pembuahan. Nah, makanya itu dianggap sebagai al-wad'ul khafi. Di sisi yang lain, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah menjelaskan ya bahwa yang demikian itu tidak akan mampu mencegah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya. Jadi Rasulullah pernah menjelaskan bahwa perbuatan yang demikian itu tidak juga bisa memastikan atau bisa mencegah sesuatu yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun azl ya, tapi kalau Allah takdirkan mungkin ada yang di luar kendali, terus ini ya tetap aja kemudian terjadi kehamilan. Karena di antara tujuan azl itu orang kan tujuannya apa, Pak? Biar tidak terjadi kehamilan. Nah dari penjelasan ini, mu'alif kitab ini menjelaskan bahwa azl itu adalah termasuk perkara yang dimakruhkan ya menurut beliau ya. Meskipun sebagian ulama membolehkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian, saya kira ini yang bisa
sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi memberikan faedah dan manfaat buat kita semuanya, sehingga meskipun itu hubungan suami istri dengan istri kita itu harus tetap dalam koridor atau dalam rambu-rambu yang diajarkan oleh agama. Jadi ada yang bahkan dianjurkan, ada yang diperintahkan, ada juga yang dilarang ya, dilarang. Nah, ini kita sebagai seorang muslim tetap harus mentaati aturan-aturan itu, sehingga apa yang kita lakukan itu diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.